Halo guys, balik lagi nih dengan gue Melisa dari channel Autofam TV. Nah, hari ini Mel bakal nge-review mobil yang lagi ready stock di Autofam. Ada keluaran dari Mazda. Nah, ini modelnya yang SUV ya guys. Terus juga ini tuh bisa dibilang kayak maskotnya dari Mazda gitu, maskot dari Mazdanya sendiri. Nah, ini tipenya C5. Ada C5 GT, ini dia, warnanya merah. Nah, ini tuh banyak banget ya para pencinta Mazda tuh ngincernya Mazda C5 kayak gini nih, warnanya merah. Oke, so buat yang penasaran dengan review hari ini, stay tune dulu ya, jangan kemana-mana. Langsung yuk kita mulai dari eksteriornya. Di pertama nih, eksteriornya kita bisa lihat perbedaannya GT dengan Elite itu nggak terlalu banyak ya. Mereka tuh untuk bagian depannya tuh sama-sama sudah lebar gini grillnya. Terus dia ditonjolin ada logo Mazdanya di sini. Dan untuk lampunya tuh dia semakin kesini ya, lampunya semakin sipit nih guys. Kalian bisa lihat ya, LED juga, oke. Terus dia punya fog lamp, tapi fog lampnya tuh kecil banget di sini. Nah, sama-sama dia sudah LED. Kalau di Elite itu dia di bagian eksterior depan dia ada front di garnishnya tuh ditambahin sedikit, ada tambahan gitu ya dari Elite. Kalau Mazda GT ya seperti ini tampakannya. Untuk mesinnya, kalau untuk mesinnya ini tuh dia sama-sama menggunakan 2500 cc Sky Active. Untuk torsinya tuh dia bisa 251 Nm pada 3250 rpm dan tenaga maksimalnya tuh 190 PS. Nah, jadi dengan mesinnya kondisi sama, walaupun hanya ada perbedaan sedikit-sedikit fitur aja sih antara GT dengan yang Elite ya guys. Yuk langsung kita mau lanjut ke bagian samping ya. Oke guys, nih langsung ya, Mel sudah di bagian sampingnya. Untuk bodi sampingnya kita lihat, nah ini warna merahnya tuh merona banget ya, cantik banget untuk warnanya. Lalu untuk bagian kap mesin nih, kalau kalian bisa lihat nih bagian atas dia ada lekukan-lekukan gitu ya. Sorry guys, tadi ada tambahannya, itu 190 PS pada 6000 rpm ya, Mel lupa tadi. Untuk bannya dia mereknya dengan Toyo, terus ukurannya sendiri dia tuh ada di 225/55 dengan ring 19. Nah, untuk velgnya kalian bisa lihat ya, ini modern banget velgnya. Warnanya ini dia two tone ya, jadi kayak ada silvernya di samping-sampingnya. Di bagian dalamnya itu dia lebih abu-abu gitu ya. Untuk ground clearance-nya nih kalian bisa lihat ya, untuk mobil Mazda SUV masih cukup lah, masih aman istilahnya. Oke, lanjut nih ya guys, kita ke bagian bodi samping. Di sini dia spionnya dia sudah retract dan juga ada sen-nya di bagian bawah sini ini ya, yang sipit ini. Dan juga untuk mirrornya ini sudah elektrik, bisa kalian atur di bagian interior. Oke, lanjut untuk handle pintu juga sama ya. Di sini kita kalau mau buka kabinnya harus unlock dulu baru kita bisa buka. Jadi dia nggak ada kayak connect gitu ya dari dekat kiri jaraknya. Oke deh, yuk sekarang kita langsung nih jalan-jalan ke bagian belakang. Oke guys, kalian bisa lihat ya, di bagian atas tuh ada shark fin. Nah, shark fin itu warnanya merah sesuai dengan bodinya persis. Oke, lanjut ya untuk bagian belakang. Ini ya seperti biasa ya guys, untuk bodi belakangnya. Stop lampnya nih, bentukannya juga dia sipit ya, jadi cantik nih menurut Mel. Lampu stop lampnya juga sudah LED, ada Sky Active teknologinya.
Lalu untuk bagian bumper bawah, nah ini warnanya ini plastik hitam ya guys, seperti ini. Oke, sekarang kita mau buka untuk bagasinya nih ya. Oke ya, kalian tekan sekali aja dia udah langsung terbuka, atau power back door namanya ya. Jangan lupa dia juga ada kamera mundurnya ya guys. Lanjut, kita di sini mau lihat. Nah, di sini dia masih ada emergency kit nih guys. Emergency kit. Lalu ini ada apa nih? Kotak aja ya, kotak biasa. Sekarang kita mau lihat dulu untuk bagian dalam. Nah, ini masih ada ban serep. Kunci-kunci dongkrak dia ada di dalam semua nih guys. Jadi ini ada kunci-kuncinya, dongkraknya di dalam semua. Malah nggak bisa bongkar nih ya. Nanti bisa kita lihat lebih lanjut kalau kalian datang ke sini. Lanjut ya, di bagian atas nih ada penutup gitu ya untuk bagian bagasi belakang. Jadi apa namanya, kanvas belakang ini yaitu untuk sebagian orang ini penting guys, karena ada yang maksudnya selama kita bawa barang di belakang ada yang ingin tertutup kacanya, jadi nggak bisa kelihatan gitu untuk barang yang kalian bawa. Tapi ada juga yang nggak suka pakai ini guys, karena nggak bisa lihat posisi di belakang. Tapi sama aja sih, itu tergantung kenyamanan kalian ya. Ini bisa dilepas kok guys, caranya ini kalian tinggal lepas ininya aja. Nah, tinggal kita tarik ke depan aja. Nih guys, seperti ini ya posisinya. Contohnya kita lepas satu. Nah, kalau misalkan nggak mau pakai, bisa dilepas dua-duanya guys. Tinggal kita cantol lagi aja. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ada apa lagi. Di bagian dalam ini, kalian bisa dorong kursi yang di depan nih ya dengan cara, bentar guys. Nah, kita tarik sampai mentok, nanti dia akan posisinya tuh. Jadi seperti ini ya. Kita dorong, jadi kalian bisa taruh barang-barang lebih luas lagi. Ini bisa copot ya guys kanvasnya, opsional aja. Nah, ini yang buat taruh barang-barang kecil lah ini ya. Ada untuk cas juga di sini. Oke, sekarang kita langsung lanjut ya ke bagian interiornya. Oke guys, karena sudah di bagian interiornya ya, langsung kita mau review. Nah, di sini di bagian kursinya ini joknya sudah kulit. Nah, kalian bisa lihat ya, warnanya hitam. Lalu untuk di bagian tengahnya di sini sudah ada armrestnya ya, armrestnya seperti ini. Dan dia juga ini ada cup holdernya guys. Oke, kalau yang ini yang memanjang ini untuk kalian taruh mungkin sedotan kali ya guys, bisa jadi taruh sini sedotan kalian. Atau barang-barang lainnya bisa kalian atur ya. Lalu kita lihat di dalam armrest ini. Nah ini ada USB. Oke. Ini dia bisa colok gitu ya, untuk kalian bisa cas handphone lah. Di sini pun bisa ya buat taruh handphone kalian di sini. Misalnya kalian lagi nggak mau pakai handphone, nah, tinggal taruh aja, tinggal connect ke sini kabelnya. Oke, seperti itu ya guys. Lalu kita lanjut nih, close dulu armrestnya. Kita lihat untuk headroomnya masih lumayan oke lah, masih lumayan tinggi. Legroomnya juga masih bisa ya bersantai juga. Oke, untuk door trimnya kalian bisa lihat ini full bener-bener hitam semua ya guys warnanya, jadi nggak ada aksen-aksen wooden panelnya, nggak ada sama sekali. Oh iya, untuk speakernya di sini speakernya dia menggunakan Bose. Oke, di tipe GT dan Elite mereka sama-sama menggunakan speaker yang tipenya Bose. Lalu kita lihat di bagian kursi depan ya, untuk kalian taruh barang-barang lah ya seperti biasa. Terus ada pengaturan AC juga di sini ya guys. Tapi di bagian penumpang ini hanya terima anginnya aja. Untuk Mazda CX-5 ini dia 2 seater ya. Jadi cuma bisa muat kurang lebih 4-5 orang. Lalu di tengah ini ada lampu tengahnya. Nah, karena ini posisinya salah satu pintu terbuka, jadi dia nggak bisa mati ya. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke bagian depan nih ya. Oke guys, langsung ya kita lihat lagi untuk review bagian di pengemudinya. Lanjut nih ya guys, untuk kursinya dia ini sudah elektrik. Tapi kalau di tipe GT ini dia tuh bukan yang electric memory seat, jadi dia hanya elektrik saja. Dan untuk kursi yang di penumpang sebelahnya ini tuh dia masih manual guys, di bawah sini ya tuh. Jadi dia belum elektrik. Elektrik hanya satu tempat. Dan di bagian door trim samping, sorry tadi ada nih ya wooden panelnya, tapi sedikit banget ini warna. Jadi tadi kelihatan samar hitam seperti itu ya. Nah tadi ada. Terus untuk pengaturan kacanya yang auto hanya di bagian pengemudi saja. Selebihnya masih mesti kalian tahan-tahan gitu pencetnya. Lalu di sini juga ada tombol untuk buka bagasi otomatis melalui tombol di sini. Ada eye stopnya juga, oke. Lalu di sini kita mau lihat untuk speedometernya.
Untuk speedometernya kalian bisa lihat ya, untuk tampilannya seperti ini. Menurut Mel udah cukup oke lah ya, dengan tampilan speedometer yang sudah lumayan modern lah ya, bisa dibilang ya. Ini untuk tampilannya dengan kilometer ini baru di 22.000 aja guys. Nah keren kan untuk mobil C5 ini, kilometer masih antik. Ada trip A, trip B nya kalian bisa lihat di sini juga. Oke, lalu kita lihat untuk dashboardnya. Dia di sini dashboardnya sudah soft touch ya, tuh kalian bisa dengar ya suaranya. Dengan ada head unitnya ini sebesar 7 inci. Oke guys, dari zaman ke zaman head unitnya ya seperti ini aja nih kalau Mazda ya guys, mereka nggak ada perubahan. Untuk setirnya ini dia kulit, ada logo Hondanya, ada logo Mazdanya, sorry. Terus ini ada kontrol setirnya. Nah bisa kalian atur nih ya di bagian setir di sini. Untuk teleskopiknya, nah ini dia bisa teleskopik ya, naik turun ya guys. Oke, kita lock dulu. Lanjut nih ya, untuk bagian lampu kalian bisa atur di sebelah kanan. Untuk lampu jauh, dekat, nah bisa kalian atur. Terus juga nih untuk wiper di sebelah kiri. Oke guys, lanjut ya, kita ke bagian tengah. Di sini ada pengaturan untuk AC-nya dan lampu hazard juga di sini. Suaranya lampu hazardnya lebih tenang gitu ya, kayak tek 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 gitu, nggak yang kenceng banget suaranya gitu. Lalu kita lihat di sini ada untuk masukin CD ya guys. Nah katanya kalau di Mazda CX-5 dengan GT dengan Elite itu perbedaannya dia ada di navigasi dan juga di DVD. Gitu. Nanti kita coba ya guys, kita lihat. Terus juga kita lihat di sini sudah start stop engine. Ada untuk pengaturan AC-nya di bawah ini seperti biasa. Untuk kalian taruh barang-barang di sini, oke. Untuk mode dari si mobil ini dia bisa ke sport nih guys. Jadi kalau kalian naikin ke sport, nanti kalian bisa lihat nih di atas tulisan P ada tulisannya sport seperti ini ya. Warnanya oranye. Kalau kalian nggak mau pakai, tinggal kalian turunin aja. Nah jadi hilang untuk modenya. Lanjut ya, kita di sini mau lihat home-nya. Kita ke home. Home-nya ini dia sudah touchscreen. Nah misal kita ke sini aplikasi, nggak mau pakai, kalian bisa ke navigasi. Seperti yang tadi Mel bilang, navigasi ini memang disediakan dari Mazda CX-5 di tipe GT. Namun kalian bisa lihat ya, system is available through your Mazda dealer as a Mazda accessory. Jadi kalian mesti datang ke Mazdanya untuk kalian seperti kayak unlock untuk pemakaian si navigasinya di Mazda CX-5 GT ini. Kalau Elite dia sudah ada navigasinya ya guys. Mel juga nggak paham kenapa seperti itu. Memang aturannya ada parking sensornya nih, indicationnya, soundnya kalian bisa atur, bass, treble, fat-nya dan lain-lain. Untuk clocknya juga bisa kalian atur, vehicle. Nah ini kalian atur nih untuk turn signal lighting. Kita coba ke lighting. Interior light time out, door open. Nah untuk pengaturan jamnya ya, waktunya. Tapi di sini dia nggak ada reset warna gitu ya guys. Jadi dia hanya nanti mungkin dia ada muncul warna, tapi warna dari Mazda ya, entah gelap tapi warnanya. Kayak bisa connect Bluetooth juga ya guys untuk head unit ini. Lanjut ya, kita lihat di sini. Ini ada tombol-tombol untuk kalian connect ke head unit. Bisa touchscreen, bisa tombol dari sini. Kalian bisa lihatnya di gambarnya, ada musik, home, navigasi. Oke, terus ini untuk volumenya bisa naik turun Oke. Tuh ya, contohnya seperti itu. Lanjut, di sini ada cup holder juga dan ada boxnya lagi. Nah, boxnya ini menurut Mel bisa kalian keluarin kalau kalian nggak mau pakai. Seperti ini ya. Terus juga kalian bisa lihat lumayan cukup dalam ini boxnya. Oke. Lanjut ya, kita ke bagian dashboard yang paling ujung. Di sini baru kelihatan lagi ada wooden panelnya, aksennya. Tapi ini sekali lagi ya, menurut Mel ini seperti agak gelap, jadi Mel lihatnya samar warna hitam. Tapi ini kalau lihat lebih detail ada warna wooden panelnya, aksennya. Untuk dashboard paling dalam, kita lihat ya ada apa aja. Ini dia masih ada buku owner. Lalu ini masih ada warranty information. Oh ya, ini warrantinya masih hidup ya guys, 3 tahun. Terus dia ada warranty sertifikat ya. Ada buku drive-nya juga, panduannya. Oke, kita tutup lagi guys. Ya. Dan yang terakhir kita lihat di sini ada lampu bacanya, lampu tengah. Ada tempat taruh kacamata. Di kanan kiri seperti biasa ya, ini untuk kalian berkaca untuk. Nah, ada lampunya. Lampunya ini masih yang warna kuning, jadi belum yang LED guys. Kanan kiri sama ya guys. Nah, kita tutup lagi. Kemudian kita mau coba nih. Nah, di Mazda CX-5 GT dia punya sunroof guys.
batasnya sampai sini aja ya bukanya, nggak bisa lagi buka lagi ya, karena emang udah segini aja guys. Kita tutup lagi, cukup kalian dorong sekali aja udah langsung otomatis elektriknya. Tutupnya kanvasnya manual ya, jadi nggak bisa elektrik. Kita tutup dulu semua. Oke guys, sekian untuk review dari Mazda CX-5 GT tahun 2018, kilometer di 20 ribuan ya. Pajaknya ini panjang bulan 10 tahun 2021. Untuk harganya sekarang, harganya kita buka di 400 juta rupiah. Nah, jangan mengira-ngira, jangan komen di kolom komentar harga pasnya berapa. Kalau kamu serius bisa langsung aja cek website kita ya yang ada di bawah sini di www.autofam.net, atau kalian bisa juga langsung telepon Mel untuk pastiin mau lihat barangnya di mana. Showroom kita ada 2 di Mangga dan Cibubur. Lalu mau minta hitungan kredit, foto STNK-nya boleh banget ya guys, langsung aja telepon Mel di bawah sini di 0813894 kali 077. Yuk guys, buruan langsung datang ke Autofam, kunjungi showroom mobil kita biar bisa kalian tahu ada mobil bekas berkualitas cuma ada di Autofam aja. Dan yang terakhir jangan lupa ya, untuk kalian terus dukung channel Autofam TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, Autofam lagi ngadain giveaway nih guys. Nah, tunggu untuk video selanjutnya ya. Nanti kita akan kasih tahu rules dari giveaway dari Autofam. Oke guys, stay tune ya. Bye bye guys.